selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Losa Herti dan juga kamu boleh beribadah kembali bersama-sama. Ya, kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang menolong supaya kita benar-benar siap menghadap hadirat Tuhan. Adik-adikku, ada banyak alasan untuk kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan ya. Dan salah satu alasannya adalah bahwa Tuhan sudah menjadikan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, Losa Herti mau ajak kamu menyanyikan satu pujian yang harus kita nyanyikan dengan sukacita ya. Kita nyanyikan bersuka dalam Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya dengan sukacita. Tuhan, kami bersuka cita karena hari yang baik, hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh bangun dari tempat tidur kami boleh bersiap-siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk melanjutkan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh tolong adik-adik yang mengikuti di rumah, berikan mereka hati dan juga pikiran yang fokus dan tertuju kepada Tuhan, sehingga boleh mengikuti sampai akhir ibadah. Dan juga tolong lause-lause yang akan melayani, biarlah Tuhan Engkau yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan, melayani setiap kami dan juga setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan kembali diri kami dan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu hal lagi yang membuat kita layak mengucap syukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Yaitu karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan, kasih setia Tuhan yang bisa kita rasakan sepanjang hidup kita. Karena itu kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku membawa hatiku, membawa hidupku ke hadapan Tuhan dan datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Engkau Baik. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku.
di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Tuhan memang sangat baik. Selamat pagi anak-anak, pagi hari ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, biarlah pikiran kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja dan kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat seorang bayi yang diletakkan di dalam keranjang kemudian dihanyutkan lewat satu sungai, yaitu Sungai Nil? Ya, pasti betul kalian menjawab bayi Musa. Anak-anak, bayi Musa kemudian ditemukan oleh seorang putri Firaun. Dan waktu itu bayi Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Dan anak-anak setelah beberapa waktu kemudian Musa ini menjadi seseorang yang dewasa. Dan karena dia sudah melakukan satu kesalahan anak-anak, sehingga Firaun benci kepada Musa dan berniat ingin membunuh Musa. Akhirnya Musa pun melarikan diri dari Mesir dan pergilah ke satu tempat yang disebut dengan Midian. Nah anak-anak, ketika Bapak Musa ini sampai ke Midian, lalu akhirnya dia bertemu dengan satu keluarga. Waktu itu dia bertemu dengan Bapak Yitro, ya. Dan Bapak Yitro ini punya anak perempuan. Dan akhirnya Bapak Yitro ini, dia adalah Imam Yitro, punya anak, lalu anaknya ini dinikahkan dengan Bapak Musa. Nah anak-anak, tadinya Bapak Musa ini seseorang yang terkenal begitu ya di Mesir, seseorang yang punya jabatan yang cukup bagus begitu ya, dia adalah anak seorang putri Firaun. Lalu kemudian sekarang hidupnya berbanding terbalik, sudah berbeda sekali. Dia sekarang menjadi seorang gembala daripada ternak-ternak Bapak Yitro, gembala ternak-ternak dari bapak mertuanya. Nah anak-anak, suatu hari ketika dia membawa ternaknya, membawa domba-dombanya ke satu tempat, lalu akhirnya cukup jauh dan sampailah ke satu gunung anak-anak, di situ Gunung Horeb namanya ya waktu itu. Kemudian Bapak Musa ini melihat, loh kok ada satu semak dan semak ini ada apinya. Dan apinya itu tidak membakar semak itu anak-anak. Jadi api itu sungguh-sungguh tidak membuat semak-semak yang ada itu terbakar. Dan kemudian Bapak Musa mencoba untuk mendekat. Lalu kemudian ada suara, Musa, Musa. Wih, Musa kaget kan? Lalu apa yang dia jawab? Ya Allah. Dia langsung menjawab seperti itu anak-anak. Kemudian dia mau melihat lagi, ini ada apa ya? Dia penasaran. Dia mendekat lagi, tetapi suara ini berbicara seperti ini.
Janganlah dekat-dekat, janganlah mendekat. Berhentilah di situ, lepaskanlah sandalmu, lepaskanlah kasutmu. Karena tanah di mana tempat engkau berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Wah, ternyata itu adalah suara Tuhan anak-anak. Lalu ternyata Musa ini cukup kaget dengan Tuhan yang berbicara langsung kepadanya. Lalu akhirnya apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa saat itu? Tuhan ngomong kepada Musa, Musa, saya melihat bahwa bangsa Israel di tanah Mesir sudah penuh dengan penderitaan. Saya mendengar teriakan mereka meminta tolong. Dan saya mau mengutus engkau untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Saya mau engkau datang kepada Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Waduh, Musa mendengar hal itu kaget anak-anak. Loh Tuhan, kok saya? Kok saya yang diutus untuk pergi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Jangan saya, kok saya Tuhan? Ada satu kebingungan anak-anak yang dihadapi oleh Bapak Musa. Kalau nanti mereka bertanya, loh kok bisa? Emang Tuhan berbicara kepada kamu? Sampai kamu harus memimpin kami keluar dari Mesir. Lalu apa yang saya lakukan Tuhan? Lalu Tuhan ngomong anak-anak. Tuhan menenangkan hati Musa. Tenang, aku akan menyertai engkau. Tapi Tuhan kalau mereka gak percaya, bagaimana? Apalagi kalau mereka berkata, oh Tuhan kan tidak berbicara melalui kamu. Lalu saya harus berbuat apa Tuhan? Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, sekarang apa yang ada di tanganmu? Karena dia adalah seorang gembala ternak anak-anak, maka dia memiliki tongkat. Lalu kemudian, ini tongkat Tuhan. Terus kemudian Tuhan ngomong, sekarang lemparkanlah tongkatmu ke tanah. Udah lemparkan anak-anak, dan apa yang terjadi? Wah, tongkat itu berubah jadi ular. Dan Bapak Musa itu takut anak-anak. Lalu kemudian Tuhan ngomong, sekarang peganglah ekor dari ular itu. Lalu Bapak Musa memegang ekor ular itu dan apa yang terjadi? Ular ini berubah lagi menjadi tongkat kembali. Lalu anak-anak setelah itu Tuhan ngomong lagi kepada Bapak Musa. Sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Bapak Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan tidak lama kemudian Bapak Musa mengeluarkan tangannya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tangannya itu putih seperti salju. Ternyata tangannya itu kena penyakit kusta anak-anak. Wah, Bapak Musa kaget lagi kan melihat hal ini. Wah, ternyata ini benar-benar dari Tuhan nih. Terus kemudian dia masukkan lagi tangannya karena Tuhan ngomong, sekarang kembalikanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu kemudian dia tarik lagi. Wah, ternyata tangannya sudah kembali. Sudah normal seperti biasa. Lalu Bapak Musa anak-anak masih belum yakin dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia ngomong, Tuhan, kalau mereka tidak percaya dengan mujizat 1, mujizat 2, apa yang harus saya lakukan? Nah anak-anak, Tuhan ngomong apa sama Musa? Bapak Musa kalau kamu nanti ketemu dengan mereka dan mereka tidak percaya, ambillah air dari sungai Nil, kemudian letakkanlah itu di tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Tapi anak-anak Bapak Musa tetap, Tuhan, tapi ya sudahlah Tuhan, saya ini masih gak pandai bicara juga loh Tuhan. Walaupun sudah ada mujizat itu anak-anak, ternyata Bapak Musa masih belum percaya diri bahwa Tuhan memilih dia, bahkan mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya tidak pandai bicara Tuhan. Dulu ketika Tuhan berfirman, sekarang ketika Tuhan berfirman pun, saya masih tetap tidak pandai bicara. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Musa, siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang bisu? Siapakah yang membuat mata itu buta kalau bukan aku? Dan sekarang ketika aku memilih engkau pun, aku akan memberkati lidahmu. Aku akan mengajarkan engkau untuk mengucapkan apa yang akan engkau sampaikan, apa yang akan engkau katakan. Anak-anak mendengar hal ini pun, Bapak Musa tetap saja, Tuhan, sudahlah, utus yang lain saja, jangan saya. Saya tidak pandai bicara. Anak-anak, tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak kehabisan cara. Musa, bukankah di situ kamu mempunyai kakak? Kamu mempunyai Harun sebagai kakakmu yang pandai berbicara? Saya bisa memakai Harun untuk menjadi penyambung lidahmu. Kalaupun engkau tidak bisa bicara, saya bisa menggunakan Harun untuk menyampaikan isi hatiku,
melalui kamu dan juga melalui Harun. Dan saya akan memberkati lidah kalian berdua untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah saya kepada bangsa Israel. Lalu anak-anak singkat cerita dengan usaha yang banyak gitu ya, yang Tuhan juga tunjukkan lewat mujizat agar Musa ini betul-betul yakin dengan utusan, dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Akhirnya Bapak Musa pun memenuhi panggilan Tuhan. Dia menjadi utusan Tuhan, dan itu adalah saat di mana Musa memulai pelayanannya, memulai panggilannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat yang Tuhan sudah tentukan. Anak-anak, dari sini kita bisa melihat, mungkin Bapak Musa merasa, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya bukan orang yang pandai bicara. Tetapi Tuhan bisa memakai Musa dengan luar biasa. Berapa puluh tahun Bapak Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel untuk sampai, bahkan belum sampai ke tanah perjanjian, tapi paling tidak Tuhan sudah memakai Musa bertahun-tahun membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Anak-anak, mungkin kita juga berpikir, ya Tuhan, saya itu gak bisa melayani, saya itu gak pandai bicara Tuhan, saya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi anak-anak, Tuhan bisa memakai kalian. Walaupun kalian masih kecil dengan kemampuan yang kalian miliki, kalian bisa melayani Tuhan seperti Musa. Caranya bagaimana loh, Di sekolah minggu anak-anak kalian bisa mendoakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa dari kalian. Apalagi kalian bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kalian untuk menunjukkan bahwa kalian melayani Tuhan. Bahkan kalau ada paduan suara dari sekolah minggu kalian, di sekolah minggu kita GKA Gloria Pacar ini, ayo terlibatlah. Ikut melayani Tuhan lewat suara yang Tuhan berikan buat kalian. Ikut di paduan suara untuk kalian bisa memuji Tuhan. Bahkan tidak usah jauh-jauh anak-anak. Ketika beribadah saat ini pun, sudahkah kalian melayani Tuhan dengan mulut kalian yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kalian memusatkan perhatian kalian untuk melayani Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya sungguh-sungguh? Tuhan bisa memakai kalian anak-anak. Dan Tuhan pasti memampukan kalian. Tuhan memberikan penyertaan itu juga kepada kalian. Penyertaan yang sama seperti Bapak Musa. Tuhan juga memberikan penyertaan buat kalian. Nah anak-anak, mari kita melihat ayat hafalan kita hari ini di Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Nahum pasal pertama pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan pun bisa memakai kita untuk melayani Dia. Dan Tuhan akan memberikan penyertaan yang sama juga buat kita, dimampukan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari Bapak Musa. Bagaimana dia menyadari bahwa dia adalah manusia lemah Tuhan. Dia tidak pandai berbicara. Dia bahkan takut untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memberikan janji penyertaan buat Bapak Musa. Bahkan Tuhan memberkati lidahnya, memberkati mulut bibirnya agar boleh menyatakan isi hati Tuhan. Tuhan, pakailah juga setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Agar kami juga boleh melayani Tuhan. Lewat mulut kami, lewat tindakan kami, lewat pikiran kami memuji Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami terlibat melayani Tuhan di sekolah minggu, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati setiap kami Tuhan, pakailah setiap kami, utuslah juga kami untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahan yang kamu mau berikan kepada Tuhan, kamu boleh transfer ke rekening GKA Gloria yang sudah ada terpampang di layar TV-mu atau gadgetmu ya. Dan juga kamu boleh scan QRIS-nya untuk mentransfernya ke gerejamu. Dan kita juga mau memberikannya dengan penuh ucapan syukur.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini ya. Semoga yang kamu sudah ikuti bisa menjadi berkat bagi kamu. Dan jika kamu terberkati oleh ibadahmu hari ini, jangan lupa ya untuk kamu boleh share link yang sudah kamu dapatkan. Kamu berikan kepada teman-temanmu yang mungkin belum beribadah atau kepada keluargamu yang belum beribadah, supaya mereka juga mendapatkan berkat seperti kamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu depan.